Kapan Gubernur Jawa Timur ditangkap KPK? Aduh, pertanyaannya abot bro. Jadi teman-teman, dengan adanya kasus Bupati Ponorogo ditangkap KPK, ono wali kota Madiun juga ditangkap oleh KPK, sehingga di medsos itu, Cak, kapan Gubernur Jawa Timur ditangkap? Yo, jok tako aku. Cak Soleh bukan KPK, Cak Soleh bukan polisi, Cak Soleh bukan kejaksaan. Tidak tahu menahu soal itu. Tetapi harapanmu dengan saya podo. Ini semua tergantung KPK. Teman-teman, ndak usah ujuk-ujuk kita bahas soal OTT gubernur. Ingat, pelajaran berharganya adalah kasus dana hibah yang dikorupsi oleh DPRD Jawa Timur, kerugian negara 2 triliun. Lebih baik kita konsentrasi ke sana supaya KPK ini lebih serius, tidak hanya 21 orang jadi tersangka. Kita berharap pejabat pemerintah provinsi kudu ono. Mosok gubernur gak diapa-apakno, mosok wakil gubernur gak diapa-apakno. Ilingo, kantor Khofifah sudah pernah digeledah oleh KPK. Kantor Emir Dardak, wakil gubernur, juga sudah digeledah oleh KPK. Kita menunggu keseriusan dari teman-teman KPK. Hibah pemerintah provinsi ini yang tanda tangan gubernur. Kalau gubernur tidak ACC, duit tidak cair. Masa sih 2 triliun kerugian negara, hibah setiap tahun ugal-ugalan? Kok pemerintah provinsi tidak satupun dijadikan tersangka oleh KPK? Ayo teman-teman selalu memviralkan, ini bagian dari kritik kita kepada KPK supaya tidak hanya berkutat kepada bupati-bupati di daerah-daerah, tapi ayo seriusi itu korupsi 2 triliun dana hibah pemerintah provinsi. Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa buka suara terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Wali Kota Madiun. Khofifah menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Timur menghormati dan sepenuhnya menyerahkan proses hukum kepada KPK. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa angkat bicara terkait operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun Maidi. Khofifah menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Timur menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan. Ia mengaku telah menerima informasi mengenai OTT tersebut. Khofifah menilai penanganan perkara sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Terkait dengan langkah Pemprov Jatim usai OTT tersebut, Khofifah belum memberikan keterangan lebih lanjut soal pengisian jabatan Wali Kota Madiun jika status hukum Maidi berlanjut. Semua kita serahkan kepada tim penegak hukum dari KPK. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk menghormati langkah hukum yang dilakukan KPK serta tidak akan mencampuri proses yang tengah berjalan. KPK periksa Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa terkait kasus korupsi dana hibah APBD. Ibu Khofifah diperiksa KPK, Ibu Khofifah diperiksa KPK, Ibu Khofifah diperiksa KPK. Tenang. Masyarakat Jawa Timur harap tenang, ya. Karena apa? Karena Ibu Khofifah diperiksa KPK bukan sebagai tersangka, tapi sebagai saksi kasus korupsi dana hibah Pokmas APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2021-2022. Ya, KPK menjadwalkan pemeriksaan itu hari ini, hari Jumat ini. Tapi ternyata Ibu Khofifah mangkir dengan alasan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Begitu katanya. Semoga Ibu Khofifah diberikan kesehatan dan keselamatan dan tidak dijadikan tersangka dan tidak ada sangkut pautnya dengan korupsi ini. Korupsi ini kan DPR itu ya. Kalau Ibu Khofifah saya yakin tidak korupsi, Ibu Khofifah bersih. Dan saya titip pesan kepada Ibu Khofifah, Ibu minggu depan atau bulan depan kalau dipanggil KPK lagi sebagai saksi datang ya. Agar masyarakat Jawa Timur tahu kalau Ibu Khofifah benar-benar sebagai saksi. Ya. Dadah Ibu. Duriannya ada nggak Bu?
Sejarah baru telah tercipta. Pertama di dunia, tukang rujak dipanggil KPK. Nih bakalan gua kawal terus nih. Resep soalnya nih. Kalau emang kebukti berarti lebih sejarah lagi. Tukang rujak masuk penjara gara-gara korupsi dana hibah. Ngomongnya doang lembut banget, ojo disama-samakan. Ojo nesu-nesu. Gerak sekebon. Lihat be kalau sampai ketangkap nih gua hujat, gua mah beneran dah. 2 periode andinya ngejabat, orang ada perubahan no Jawa Timur. Gaweannya review buah, review batu, review korma, ya ilah. Urusin rakyat, bu. Makan gaji kotok ramanya. Intinya mah gue bakalan kawal ini kalau misalnya sampai masuk nih dia ketahuan korupsi nih. Abis gue mah gue hujat gue mah. Iya beneran dah. Infoin gue bocah kalau sampai ketangkep ya. Kalau sampai dia masuk ini infoin gue ya. Takutnya gue orang ngeh doang. Soalnya baru pertama nih dalam sejarah tukang rujak diperiksa KPK. Ya ilah deh. Medad banget loh. Hovifah sudah diperiksa KPK. Yang menjadi pertanyaan, apakah Hovifah dari saksi bisa menjadi tersangka? Teman-teman, sifat perbuatan melawan hukum di dalam tindak pidana korupsi itu tidak hanya dia memperkaya diri sendiri. Memperkaya orang lain itu juga perbuatan sifat melawan hukum. Tentu kalau bagi penyelenggara negara, memperkaya orang lain ini adalah perbuatan melawan hukum ketika dilakukan dengan melawan perintah undang-undang atau aturan yang ada. Kita tahu bahwa hibah teman-teman DPRD provinsi, hibah gubernur sekarang ini adalah hibah yang menjadi bancaan. Baik itu dari teman-teman DPRD maupun dari gubernur sendiri. Nah, Hovifah sebagai gubernur, tempat proposal diajukan kepada dirinya, tidak pernah meng-cross-check, tidak pernah mengevaluasi, tidak pernah melihat secara langsung apakah proyek-proyek ini sudah dijalankan dengan benar atau tidak. Contoh misalnya, yang sudah diadili oleh KPK, yaitu Sahatwa Simanjuntak, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, dia yang ditangkap oleh KPK itu hibah di Pulau Madura. Padahal dapilnya dia adalah dapil Ponorogo. Tentu menjadi sebuah pertanyaan. Kalau dia memberikan hibah di dapilnya, tentu untuk pencitraan. Tapi kalau dia memberikan hibah untuk daerah lain, apa hubungannya? Dengan konstituen tidak ada hubungan. Dengan dapil tidak ada hubungan. Berarti kaitannya kan dengan cuan. Supaya hibah itu bisa dijual belikan. Dalam konteks ini, gubernur dan jajarannya tidak pernah melakukan evaluasi. Pokoknya ugal-ugalan. Proposal yang masuk direkom oleh teman-teman anggota dewan di ACC. Dan nilai kerugian negara triliunan. Kalau Hovifah diperiksa KPK mengatakan bahwa hibah ini sesuai prosedur, sesuai dengan undang-undang, jelaskan aturan yang mana, undang-undang yang mana. Ingat, kerugian negara ini triliunan. Menurut saya KPK tidak boleh berhenti pada level teman-teman DPRD Jawa Timur. Level eksekutif, gubernur, wakil gubernur dan jajarannya juga harus diseriusi. Kalau memang ada perbuatan sifat melawan hukum, ayo segera ditetapkan menjadi tersangka. Gimana menurut kalian? Hovifah layak tidak menjadi tersangka?